Pakar PBB, agresi Israel di Jenin merupakan kejahatan perang. Because he's got this bracket around him now protecting him from attack until such time as he delivers on the promises he's made on the chemical weapons. And the process of getting another UN Security Council resolution through would be so laborious and so difficult that I think that Bashar could calculate absolutely. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Serangan udara dan operasi darat Israel di tepi barat yang diduduki menargetkan kamp pengungsi Jenin, menewaskan sedikitnya 12 orang warga Palestina. Mungkin merupakan kejahatan perang, kata pakar PBB. Operasi pasukan Israel di tepi barat yang diduduki membunuh dan melukai serius penduduk yang diduduki, menghancurkan rumah dan infrastruktur mereka, serta secara sewenang-wenang menggusur ribuan orang, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan standar internasional tentang penggunaan kekuatan serat, dapat merupakan kejahatan perang, kata para pakar PBB seperti dikutip dari Wafa. Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 12 warga Palestina, termasuk 5 anak-anak dan melukai lebih dari 100 warga Palestina dalam salah satu operasi militer terbesar Israel di tepi barat yang diduduki, berlangsung selama 2 hari. Selain itu, serangan tersebut memaksa ribuan warga Palestina mengungsi dan menyebarkan rusaknya infrastruktur serta bangunan tempat tinggal. Serangan itu adalah yang paling sengit di tepi barat sejak penghancuran kamp Jenin pada 2002, kata pakar PBB. Mereka merujuk pada beberapa laporan tentang ambulan yang dicegah mengakses kamp pengungsi Jenin untuk mengevakuasi yang terluka, menghambat akses mereka ke bantuan medis. Sungguh memilukan melihat ribuan pengungsi Palestina awalnya mengungsi sejak 1947 sampai 1949 dipaksa keluar dari kamp dalam ketakutan yang hina di tengah malam, kata para ahli. Para pakar PBB juga mencela yang disebut operasi kontra terorisme oleh pasukan Israel. Serangan itu tidak menemukan pembenaran di bawah hukum internasional. Serangan itu merupakan hukuman kolektif terhadap penduduk Palestina yang telah diberi label sebagai ancaman keamanan kolektif di mata otoritas Israel, kata para pakar. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam tentang persenjataan dan taktik militer yang dikerahkan oleh pasukan pendudukan Israel setidaknya 2 kali selama 2 pekan terakhir terhadap penduduk Jenin. Warga Palestina di wilayah Palestina yang diduduki adalah orang yang dilindungi di bawah hukum internasional, dijamin semua hak asasi manusia, termasuk praduga tidak bersalah. Mereka tidak dapat diperlakukan sebagai ancaman keamanan kolektif oleh kekuatan pendudukan, terlebih lagi ketika mereka memajukan pencaplokan tanah Palestina yang diduduki dan pemindahan serta perampasan penduduk Palestina. Para ahli mengatakan operasi Israel di Jenin adalah amplifikasi dari kekerasan struktural yang telah melebar ke wilayah pendudukan Palestina. Impunitas yang dinikmati Israel atas tindakan kekerasannya selama beberapa dekade. Para ahli PBB menyerukan agar Israel dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum internasional atas pendudukan ilegal dan tindakan kekerasan untuk melanggengkannya. Agar kekerasan tanpa henti ini berakhir, pendudukan ilegal Israel harus diakhiri. Karena itu salah intinya, kata mereka.
Mencekam demo anti-Israel di Amerika meledak. Kota New York dipadati dengan ribuan orang tuntut Zionis. Meskipun pemerintahan Amerika dikenal akrab atau menjadi sekutu pemerintahan Zionis, namun hal ini tidak sama dengan warga-warga di Amerika. Karena dikabarkan jika puluhan ribu orang di Amerika melakukan aksi anti-Israel di berbagai kota di Amerika. Demo ini meledak di mana-mana dan yang terbaru adalah terjadi di kota New York. Untuk tahun ke-58, kota New York menjadi tuan rumah parade rayaan Israel pada hari yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan di New York. Sekitar 40.000 orang diperkirakan menghadiri perayaan tahunan yang berbaris di Fifth Avenue yang ikonik di New York, termasuk delegasi pejabat pemerintah Israel dan anggota Knesset dari koalisi dan oposisi yang luar biasa besar. Tapi tidak semua orang senang tentang itu. Bahkan di dalam komunitas Yahudi, sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para sekutu sayap kanannya berencana membatasi kekuasaan Mahkamah Agung melawan legislatif dan eksekutif, lalu memberi anggota parlemen kewenangan untuk menunjuk hakim. Para penentang mengatakan perubahan undang-undang peradilan ini akan membuat Israel menjadi negara diktator. Protes tersebut direncanakan oleh NYC for Democracy, cabang dari organisasi Unacceptable yang terdiri dari ekspatriat Israel yang tinggal di Amerika Serikat yang mengkoordinasikan protes di luar negeri. Minggu ini, kelompok tersebut menulis surat kepada JCRC. NY mendesak mereka untuk membatalkan undangan ke pejabat Israel, mengancam akan menghadapi mereka jika JCRC NY menolak. Namun, menyatakan bahwa pejabat pemerintah tidak diundang secara resmi untuk hadir, melainkan mereka memutuskan secara independen apakah ikut serta dalam perayaan tersebut ataukah tidak.